Oke, perkenalkan nama saya Felix Sasolino, NPM saya 2031116. Nah, saya dari kelompok 1 dari 2 SIMD 2021, yaitu Universitas Internasional Batam. Nah, sekarang saya ingin pertama saya perkenalkan dulu anggota saya, yaitu ada Steve Fernando, ada Sudi, Kenny Wilson, Jeffrey Rustandi, Fena Anastasia, dan Wesley. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sebenarnya latar belakang dari website kami yang namanya eBrary itu apa sih? Nah, kami ingin membuat eBrary karena di masa zaman sekarang ini kan lagi pandemi COVID gitu. Jadi banyak orang yang melakukan tindakan social distancing sehingga perusahaan ataupun banyak jenis kegiatan itu mulai sepi orang-orangnya. Misalkan perpustakaan itu, nah salah satu contohnya kami mengambil perpustakaan. Nah, orang juga tidak mungkin karena social distancing itu bahkan tidak meminjam buku sama sekali dari perpustakaan. Jadi kami memutuskan untuk membuat eBrary ini sehingga masyarakat, orang-orang luar yang ingin baca buku itu tidak perlu sampai ke tempat lokalnya dulu untuk memesan buku, tapi mereka bisa melalui website, mereka bisa renting dari website. Nah, setelah renting baru mereka pergi datang tinggal mengambil buku tersebut sesuai dengan jadwal dan tanggal pinjamnya, tanggal pengembaliannya, dan lain-lainnya. Nah, itu untuk latar belakangnya. Nah, solusinya jadi kami berharap agar website kami eBrary ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dan interaktif antara para orang-orang yang suka baca buku dengan petugas perpustakaan tersebut, sehingga mereka juga menjalankan sistem social distancing melalui website yang kami ingin buat. Seperti untuk latar belakang dan solusinya seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ERD. Jadi, saya pertama akan menyebutkan entitasnya terlebih dahulu beserta atributnya. Jadi, entitas pengguna ini ada atribut ID pengguna sebagai primary key, nama pengguna, alamat, nomor HP, tanggal lahir, dan status pengguna. Nah, terus ada entitas buku. Itu ada ID buku sebagai primary key, judul buku, kategori buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, setelah itu ada juga entitas petugas atau admin, yaitu ada primary key ID petugas, nama petugas, dan nomor telepon. Nah, jadi saya akan menjelaskan relationnya. Pengguna, satu pengguna atau lebih dari satu pengguna itu bisa meminjam minimal 0 sampai 1 buku. Bisa aja pengguna itu tidak meminjam buku, bisa aja pengguna itu meminjam tapi maksimalnya 1 buku. Nah, keterangannya dalam meminjam buku ini pastinya ada tanggal pinjam. Nah, setelah itu satu pengguna atau lebih dari satu pengguna itu bisa mengembalikan buku yang dipinjam itu hanya 1 buku, karena dari peminjamannya itu maksimalnya 1 buku. Maka untuk mengembalikannya minimal maksimalnya ya tetap 1 buku. Nah, dalam mengembalikan ini tentu diukur ada juga atribut komposit, yaitu keterangan denda dan tarif denda, di mana jika pengguna melakukan pelanggaran terhadap tanggal pengembalian, maka pengguna tersebut akan dikenakan denda. Keterangan denda ini yang dimaksud bisa misalkan misalkan dia telat mengembalikannya, ataupun bukunya hilang, seperti itu. Nah, jadi sekarang relation antara pengguna dan petugas. Itu pengguna dilayani oleh petugas. Satu pengguna atau lebih dari satu pengguna itu bisa dilayani oleh satu ataupun lebih dari satu petugas. Nah, setelah itu relation petugas dengan buku itu satu petugas atau lebih dari satu petugas itu bisa mendata satu atau lebih dari satu buku. Nah, yang didata ini adalah jumlah buku, buku yang terpinjam, dan lain-lainnya. Untuk ERD-nya seperti itu. Nah, jadi untuk ini adalah untuk data diagramnya. Jadi user
register dan login dalam website. Nah, sebagai gantinya, data yang dimasukkan oleh user ini akan masuk ke dalam sistem website library. Setelah itu, user bisa mulai meminjam buku yang terdaftar dalam library. Jadi hubungannya, buku ini akan masuk daftar dalam sistem library, dan buku yang terdaftar ini bisa di-rent oleh user. Seperti itu. Nah, setelah itu admin itu memiliki kewenangan besar dari user, di mana admin itu tetap sama, bisa login dan register dalam sistem. Tapi admin juga bisa memberikan data pinjam buku beserta data lainnya. Dan admin juga dapat mengedit data list buku yang bisa di-rent, seperti misalnya stoknya, jumlah, waktu pinjam dan waktu pengembalian, dan lain-lainnya. Untuk data diagram seperti itu. Oke, sekarang saya akan lanjut ke desain GUI layoutnya. Jadi ini home-nya, dimana ada login, search, about us, dan contact us. Nah, ini ada news dan event, dimana jika diklik samping maka akan ada muncul books in the spotlight, yaitu buku-buku yang baru atau buku-buku yang terkenal. Nah, ini masuk ke dalam about us, akan memunculkan kalimat-kalimat teks tentang library tersebut. Nah, ini login, register now, maka akan memunculkan ini. Nah, ini untuk login my account. Nah, setelah login akan masuk ke dalam home lagi. Nah, jika klik search, maka akan memunculkan ini. Misalkan orang tersebut search for Jane, akan memunculkan ini. Lalu jika bukunya tidak ditemukan, maka akan tertulis no books were found. Setelah itu, jika bukunya tertemukan, maka di sini ada review, misalkan ada review. Terus, nah di sini ada penanggalan buku yang ingin dipinjam, rent. Nih, misalkan rented. Nah, jika rent sudah berhasil dilakukan, maka akan munculkan rent successful. Nah, setelah itu ini misalnya my book list, ini data-data buku yang untuk user yang sudah berhasil meminjam. Setelah itu ini untuk admin. Nah, sekarang saya mulai untuk admin. Nah, kewenangan admin dalam website ini, admin itu bisa mengupload buku, memberikan deskripsi buku, memberikan nama ini. Nah, ini juga kerjanya admin. Admin bisa mengedit account, bisa memanage user yang ada dalam list ntar. Nah, ini ada book list. Admin juga bisa menaruh book name author, new account, menginput buku-buku baru, dan news baru, serta event yang baru. Nah, seperti itu. Kami, sekian dan terima kasih.